Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat kabel straight dan cross untuk jenis kabel UTP. Nah, kabel ini nantinya akan kita gunakan untuk jaringan komputer dengan topologi star. Alat-alat yang kita perlukan yang pertama ada kabel OTP. Kabel OTP itu kabel yang di dalamnya terdiri dari 8 kabel dengan warna putih oranye, putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih coklat-coklat. Jadi ada 8 kabel. Dan setiap 2 kabel akan terbentuk lilitan. Jadi terlilit antara 2 kabel, misalnya putih oranye dengan oranye, putih hijau dengan hijau, dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita perlukan tang crimping. Ini alat yang nanti digunakan untuk melakukan pemotongan kabel. Yang kedua bisa juga digunakan untuk menjepit konektor terhadap kabel yang sudah kita nanti pasang. Yang ketiga ada konektor RJ45 namanya. Ini salah satu jenis dari sekian banyak konektor, tapi ini khusus untuk konektor dengan kabel OTP. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang keempat ada LAN tester. Nanti digunakan untuk pengujian terhadap pemasangan kabel, apakah urutannya sudah benar atau tidak, dengan kita melihat indikator lampu yang nyala di situ. Nah, bagaimana cara membuat kabel lurus? Nah, ini gambarnya. Misalnya kita mau membuat kabel dengan metode lurus, di ujung kabel 1 atau di konektor ke 1, dimulai dari kiri dengan warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Di konektor yang kedua atau di ujung kabel yang kedua sama. Urutannya sama, makanya disebut lurus. Karena antara konektor 1 dengan konektor kedua itu urutan kabelnya sama. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian, kapan kita harus menggunakan kabel dengan metode lurus? Yang pertama, ketika kita mau menghubungkan antara komputer dengan switch atau hub. Ketika kita mau menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel DSL. Yang ketiga, ketika kita mau menghubungkan router dengan LAN pada modem DSL. Kemudian ketika kita mau menghubungkan switch ke router atau hub ke router, baru kita menggunakan jenis kabel dengan metode straight atau lurus. Nah, bagaimana tahapan pembuatan kabel dengan jenis kabel UTP? Yang pertama, kita kupas bagian luar dari kabel UTP kira-kira mulai dari 1 cm sampai 2 cm. Jadi jangan terlalu panjang, nanti banyak kabel yang kita potong percuma atau sia-sia. Kita bisa menggunakan pemotong yang terdapat di tang crimping, ataupun juga bisa juga kalian gunakan gunting. Kalau nanti kurang tajam di tang crimpingnya, maka kalian bisa menggunakan gunting. Yang kedua, setelah terkelupas bagian luar dari kabel OTP, kita buka pilihan masing-masing kabel yang terdapat di dalamnya. Jadi kita luruskan, dibuka, luruskan, dan diurut mulai dari kiri sesuai dengan standar yang sudah kita bahas di awal. Jadi mulai dari kiri, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sambil kita pencet dan digoyang-goyang ke kanan ke kiri sampai menghasilkan
kabelnya itu lurus. Setelah urutannya betul dan sudah lurus, maka kemudian kita potong di ujung kabelnya sampai lurus seperti di gambar. Jadi dipotong, baik itu menggunakan tang krimping maupun menggunakan gunting. Tangan kita tetap memegang urutan kabel yang ada 8 kabel itu, dimulai dari kiri urutannya putih, oranye, dan seterusnya. Tangan kanan kita mengambil konektor dan memposisikan lock atau penguncinya itu ada di bagian bawah. Baru kita masukkan dari tangan kanan, dimasukkan lurus dengan kabel yang ada di tangan kiri. Setelah terasa atau kelihatan ujung kabel itu di bagian konektornya kelihatan tembaganya, baru kita lakukan crimping atau penekanan di bagian tang crimpingnya. Tujuannya agar konektor itu menjepit kabel yang sudah kita masukkan. Nah, pastikan urutannya sebelum dimasukkan, dipastikan betul urutannya sesuai dengan standar dulu. Nah, kalau sudah itu nanti betul atau benar urutannya, sudah di tang crimping atau ditekan, kemudian dilepas kembali. Untuk pembuatan kabel cross atau menyilang, ini bisa digunakan ketika kita mau menghubungkan dua buah komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, atau menghubungkan switch dengan hub, atau menghubungkan komputer dengan router. Jadi ketika perangkat itu mirip atau sama, maka kita bisa menggunakan kabel yang lurus, yang cross, yang menyilang. Nah, apanya yang disebut menyilang? Perhatikan di gambar ini, di konektor yang pertama itu urutan kabelnya tetap seperti di metode yang lurus, mulai dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Baru di konektor atau di ujung kabel kedua itu ada beberapa kabel yang tidak sesuai urutannya atau disilang. Jadi yang di sebelah kanan ini atau di ujung kabel kedua ini urutannya dimulai dari putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Jadi kalau kita perhatikan yang ada perubahan urutan itu mulai dari kabel yang di kabel ketiga dan kabel keenam. Yang di awal itu kabel putih hijaunya ada di urutan nomor 3, sekarang digeser ke nomor 1. Sedangkan urutan yang di awal di ujung sebelah kiri atau di ujung kabel 1 itu warna hijaunya ada di posisi ke-6, kita rubah di posisi kedua. Jadi 1 ke 3, kemudian 2 ke 6. Jadi di ujung kabel 1 itu warna putih hijaunya ada di urutan ketiga, tapi di ujung kedua ada di nomor 1. Sedangkan di ujung pertama warna hijau ada di urutan ke-6, di ujung kedua ada di nomor 1, di nomor 2. Jadi 3, 1, 2, 6 yang ada perubahan. Nah, langkah memasangnya sama dengan yang sudah kita jelaskan di awal. Nah, demikian standar pemasangan kabel UTP baik itu menggunakan metode lurus maupun menggunakan metode cross. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara memasangnya secara visual, saya akan bagikan video berikut ini. Baik, perangkat yang kita perlukan yang pertama ada gunting, ini sebagai pemotong kabel atau meluruskan ujung kabel nanti. Yang kedua ada tang crimping sebagai penjepit dari konektor yang akan kita masukkan ke kabel. Kemudian ada konektor, ini namanya
konektor RJ45. Jadi ini dipakai di ujung kabel jenis OTP. Kita siapkan 3. Kemudian yang terakhir ada kabel OTP. Jadi ini perangkat yang kita perlukan untuk memasang konektor ke kabel OTP. Baik, pertama kita potong kabel OTP yang mana di dalamnya terdapat 8 kabel dengan warna. Yang pertama ada putih oranye, kemudian putih hijau, putih biru, putih coklat. Jadi semuanya terdapat 8 kabel. Kita luruskan masing-masing kabel ini sebanyak 8 kabel. Kita luruskan semuanya. Jadi kita luruskan, pastikan semuanya lurus dan rapi. Kita pisahkan dari lilitan yang terdapat di kedua kabel. Nah, cara urutannya, yang pertama adalah putih oranye. Jadi yang diambil duluan itu putih oranye ya. Putih oranye. Yang kedua putih oranye. Jadi yang kedua oranye. Putih oranye. Putih hijau. Nah, yang nomor 3 putih hijau. Putih hijau. Putih oranye, putih hijau, biru. Yang nomor 4 biru. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau. Yang nomor 5 itu putih biru, nomor 6 hijau. Jadi saya ulangi. Yang pertama itu putih oranye, kemudian putih hijau biru, putih biru hijau. Yang terakhir yang nomor 7 dan nomor 8 putih coklat. Nah, yang putih coklat dan coklat ini fungsinya adalah untuk volt atau untuk listrik. Yang putih oranye dan putih hijau itu digunakan untuk data. Yang putih biru dan biru digunakan untuk suara. Jadi seperti ini semuanya dengan urutan dari kiri: putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ada 8 kabel dan luruskan semuanya. Jadi kita dengan cara dipencet, dengan cara diluruskan pakai jari-jari, pastikan semuanya lurus. Yang akan dipotong sekitar 1 cm dari kulit dari kabelnya. Kemudian kita gunting atau potong ujung kabel yang 8 ini, pastikan lurus. Jadi seperti ini. Gunting dengan cara di tangan kiri kita pegang urutan nomornya kabelnya. Kemudian kita gunting ujungnya, pastikan lurus. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah lurus seperti ini, ujungnya rapi, baru kita masukkan konektor. Kita ambil konektornya. Posisi lock atau pengunci ini ada di bagian bawah tangan kita. Kemudian kita masukkan ke kabel yang 8 buah ini. Masukkan, jangan lepas tangan kirinya, tetap dipegang. Kemudian dimasukkan pelan-pelan ke dalam konektor. Nah, seperti ini. Pastikan kabel yang 8 ini sudah menyentuh tembaga di ujung konektor. Dengan cara kita pencet kabelnya, kemudian tahan ke depan. Seperti ini. Nah, sambil dilihat di ujung
konektornya apakah ujung ke-8 kabel itu sudah kelihatan atau tidak. Kalau sudah kelihatan nyentuh semua, berarti pemasangan kabelnya sudah oke. Baru setelah dimasukkan seperti ini, nah, ambil crimpingnya. Ada perbedaan, ini ada bagian belakang, ini bagian depan. Jadi yang seperti ini kita taruh bagian kiri dari tangan kita. Jadi kita pegangnya seperti ini. Nah, tangan kiri kita megang ini kabel yang ada ujung konektornya sudah. Tangan kanan kita megang crimping tool. Baru kita masukkan ke bagian lubang yang ada di tengah-tengah crimping ini. Nah, seperti ini, masukkan semuanya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita masukkan di crimping, kita tekan crimpingnya, tapi tangan kiri kita tetap megang kabelnya, jangan lepas. Kita pencet crimping toolnya seperti ini sampai bunyinya cetet begitu. Nah, seperti ini. Oke, kita ulangi lagi kalau masih kurang. Sudah lepas. Nah, kalau sudah bunyi ketika kita mencetnya sudah bunyi cetit, berarti kita sudah selesai memasang konektor ke kabelnya. Baru kita lepas dengan cara pengunci konektor yang tadi dipencet saja. Nah, di bagian sini pencet saja. Nah, kemudian kita tarik keluar, lepas begini. Nah, baru pemasangan konektor terhadap kabel RJ45 ini, maksudnya saya pemasangan konektor RJ45 terhadap kabel OTP ini sudah selesai. Nah, ini sudah nggak bisa lepas walaupun kita tarik, karena sudah dikunci tadi, di crimping. Nah, kalau belum di crimping, ketika kita masukkan kemudian tarik keluar, yang jelas konektornya akan lepas lagi. Begitu ya. Nah, setelah di crimping, kita lihat lagi di ujung konektornya masih kelihatan apa tidak ujung-ujung kabel yang 8 itu. Jika sudah semuanya oke kelihatan, kita pindah ke ujung kabel yang satunya. Caranya seperti itu. Jadi dipotong kabel bagian luarnya sekitar 1 cm jaraknya. Kemudian rapikan ke 8 kabel itu dengan urutan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Itu urutannya ya. Nah, ini sudah selesai kita masang ujung kabelnya dengan konektor RJ45. Nah, baru nanti setelah selesai kita buat kabel seperti ini. Langkah selanjutnya kita tinggal menghubungkan komputer yang akan kita buat sebagai jaringan komputer. Nah, ketika kalian menggunakan topologi star dengan asumsi misalnya ada 10 unit komputer, nanti masing-masing ujung ini dihubungkan ke komputer, kemudian ujung satunya dihubungkan ke hub atau switch. Tapi misalnya kalian cuma menggunakan 2 komputer, maka cukup ujung yang satu dihubungkan ke komputer 1, ujung kedua dihubungkan dengan komputer 2. Itu saja. Nah, baru setelah nanti dipasang, kita tinggal konfigurasi IP address di masing-masing komputernya.